Kami sedang jalan-jalan menikmati siang itu sekeluarga, sampai tiba-tiba ada orang tua yang mendatangiku bersama anaknya dan mempermalukanku sambil mengatakan, "Kok bisa-bisanya kamu nunjukin badanmu yang kurus banget itu? Kamu harusnya malu." Aku nggak tahu harus bereaksi bagaimana. Yang bisa kulakukan hanyalah diam dan menundukkan kepala. Seakan aku nggak bisa lihat orang yang sama lagi. Aku nggak tahu berubah seperti apa. Saat kecil, aku dikategorikan mungil karena tinggi badanku, dan berapa banyak pun ku makan, berat badanku nggak pernah bertambah. Itu nggak begitu menggangguku juga, karena aku cukup sehat. Maksudku, kadang ada waktu di mana aku suka merasakan sakit di perut yang membuatku muntah atau diare. Tapi kupikir itu bukan masalah besar, karena itu hanya kadang terjadi. Singkatnya, aku akan makan makanan berlemak seperti cheeseburger dan baik-baik saja, dan kemudian memakan makanan sehat di hari berikutnya dan sakit. Aku tidak begitu memikirkannya saat itu. Mamaku adalah seorang perawat dan tahu banyak tipe alergi makanan dan berpikir bahwa aku alergi terhadap sesuatu. Jadi, ia mencoba untuk memastikan bahwa aku makan makanan yang bersih. Papaku di lain pihak selalu merasa aku pura-pura sakit perut agar aku bisa keluar dari kelas 6. Aku gak menyalahkan beliau, karena memang saat itu teman sekelasku sering meledekku, mengatakan bahwa tulangku nongol dan kelihatan mengerikan. Tapi, aku cuek aja karena aku tahu aku sehat, dan berat badanku gak begitu buruk. Mamaku akhirnya tak sabar dan melakukan tes alergi makanan padaku, tapi ternyata semua hasilnya negatif. Bahkan dokter nggak bisa memberikan jawaban apa yang sebenarnya terjadi padaku. Rasa sakitnya menjadi lebih buruk saat aku masuk sekolah menengah sampai di titik di mana aku dilarikan ke rumah sakit. Saat itulah ku ketahui bahwa aku memiliki kista ovarium dan diberikan terapi hormon untuk mengendalikannya. Tetap saja, itu bukan jawaban penyakitku dan berat badanku semakin menurun. Teman sekelasku nggak mengerti apa yang terjadi padaku. Jadi ini menyebabkan banyak rumor beredar. Kebanyakan tentang gangguan makanku dan berat badanku. Di satu titik itu menjadi buruk, hingga aku kehilangan banyak berat badan sangat cepat. Hingga aku sendiri percaya akan rumor yang beredar. Mungkinkah aku memiliki gangguan makan? Tapi aku tahu aku makan dengan baik dan gak pernah membatasi diriku dari apapun. Yang kurasakan hanyalah sakit perut yang berlangsung ini. Selama masa awal kuliah, aku mulai masak sendiri, berpikir itu akan membantuku mengontrol gangguan dan mengatasi penyakitku. Tapi aku salah. Di pertengahan semester pertama, aku mengalami sakit perut yang luar biasa yang pernah kurasakan. Aku berbaring dengan lemas sampai aku pingsan karena kelelahan, dan berakhir merindukan teman sekelasku karena aku gak bisa beranjak dari tempat tidur. Itu menjadi semakin buruk, hingga aku menjadi sering muntah dan diare tidak seperti yang pernah kurasakan sebelumnya. Dalam 2 minggu, aku kehilangan berat badan sekitar 15 kilo dan menyadari bahwa aku membutuhkan perawatan medis. Ku minum obat untuk mengurangi rasa sakit dan mengambil barang bawaan dan kembali pulang ke rumah. Begitu mama melihatku, kami segera ke rumah sakit. Kali ini kami bertemu dengan dokter gastroenterologi, seorang spesialis penyakit saluran pencernaan. Begitu ku jelaskan gejalaku, dokter itu memiliki pandangan jelas tentang apa yang salah. Tapi untuk mengkonfirmasi semuanya, ia menjadwalkanku untuk kolonoskopi dan endoskopi secepatnya. Akhirnya, aku memiliki jawaban atas penyakit tak terlihat yang mengikuti sampai saat ini. Membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkan hasil dari tes. Dan saat mereka menelepon agar kami kembali ke rumah sakit, ia menyilakan mama dan aku untuk duduk dan mengatakan bahwa aku memiliki penyakit Crohn. Awalnya, aku senang mengetahui nama penyakit yang membuatku menderita hingga bertahun-tahun. Tapi saat dokter menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kulakukan, aku menyadari bahwa hidupku akan makin sulit. Intinya, aku harus menyerah pada impianku untuk melanjutkan kuliah dan mengubah hidupku keseluruhan karena kondisi dari Crohn yang merupakan penyakit kronis radang usus yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari saluran pencernaan dari mulut ke anus.
Diet dan stres sangat mempengaruhinya, tapi belum diketahui secara pasti kenapa kondisi ini bisa muncul, dan begitu kamu mengidapnya, itu akan melekat selamanya. Beberapa mengatakan kalau ini penyakit turunan dan faktor lingkungan memberikan pengaruh pada perkembangan penyakit Crohn ini, tapi tidak ada yang tahu pasti. Cara kerjanya, setiap sistem gastrointestinal memiliki bakteri probiotik yang menolong pencernaan. Sistem kekebalan tubuh biasanya menyerang dan menghentikan bakteri jahat, virus, dan mikroorganisme lain untuk berkembang. Dalam keadaan normal, bakteri baik di usus terlindungi dari serangan tersebut. Namun pada pasien dengan penyakit Crohn, sistem imun yang seharusnya melindungi usus dari bakteri berbahaya yang masuk ke sistem pencernaan juga menyerang bakteri probiotik yang membantu dalam proses pencernaan. Inilah yang menyebabkan tubuhku mengalami peradangan kronis. Dan dalam kasusku, diare, muntah, kelelahan, dan sakit perut yang tak kunjung sembuh. Untuk mengobatiku, bisa dibilang aku ditempatkan pada posisi di mana aku seakan meminum koktail antibiotik. Meminum 5 tablet 3 kali sehari. Aku merasa menjadi zombie dan gak bisa kembali kuliah karena gak memiliki energi untuk melakukan apapun kecuali tidur. Dan karena aku gak bisa merawat rambutku lagi, akhirnya aku potong rambutku menjadi pendek seperti adik lelakiku. Tubuhku menjadi sangat kurus hingga tak berbentuk. Aku benci melihat penampilanku dan menghindari pantulanku karena setiap kulihat, badanku mengingatkanku akan korban bencana. Sampai satu ketika, saat aku sedang bersama keluargaku, ada orang tua yang datang dengan anak mereka dan mulai berteriak, "Kok bisa-bisanya kamu nunjukin badanmu yang kurus banget itu? Kamu harusnya malu." Mendengar betapa buruknya penampilanku membuatku sangat sedih dan gak mau melakukan apapun, dan benci pergi kemanapun karena takut akan penilaian orang lain. Aku gak suka badanku yang membuatku mengalami semua ini, dan kadang aku berpikir, mungkin lebih baik kalau aku menghilang. Namun, terjadi hal yang mengubah hidupku. Teman masa sekolah menengahku yang selalu menemaniku menghadapi penyakit ini melamarku dan mengatakan, apapun yang terjadi, dia ingin ada di sisiku. Ku jawab ya, dan mengalungkan cincin di leherku karena jariku terlalu kurus untuk memakainya saat itu. Itu seperti cahaya lampu pijar yang menyala di saat aku akan melawan penyakit ini. Membutuhkan waktu beberapa bulan, tapi dengan cepat aku merasa kuat lagi dan memutuskan untuk kembali kuliah dan mengejar mimpiku menjadi desainer grafis. Butuh waktu tahunan bagiku, namun akhirnya aku bisa mendapatkan keseimbangan dalam hidupku dengan penyakit Crohn ini. Dan di saat aku tetap harus mengganti pengobatan beberapa kali, aku akhirnya mulai bebas, menikah, dan hidup bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dan sebelum aku pergi, aku ingin mengatakan, walaupun penyakit Crohn ini muncul dengan sendirinya lewat cara yang drastis, gak semua pasien Crohn menunjukkan gejala yang sama. Ini adalah keadaan tak kasat mata yang cukup sulit didiagnosa. Tapi hanya karena mereka gak kelihatan, bukan berarti penyakit Crohn ini bisa disepelekan. Aku menganjurkan kepada semua orang agar tidak pernah berasumsi sendiri atas apa yang terjadi pada seseorang. Kamu gak pernah tahu perjuangan diam-diam yang sedang mereka hadapi. Kuharap ceritaku ini memberikan pencerahan sedikit mengenai apa rasanya hidup dengan penyakit yang gak kelihatan, dan agar setiap orang bisa menjadi lebih berbaik hati satu sama lain.